Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan tema Rasul Allah idolaku dan subtema kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita simak pembelajaran kisah teladan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awan, bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah telah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ibunya bernama Aminah dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun. Ibunya Aminah meninggal dalam perjalanan pulang berziarah dari Madinah di desa Abu'ah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, yaitu Abdul Muthalib. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai dewasa. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib menggembala kambing. Dia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal dengan kesabarannya, ketabahannya, tanggung jawab, dan sangat jujur sehingga beliau diberi julukan Al-Amin. Pekerjaannya saat itu adalah berdagang ke negara Syam. Dia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya dan akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul dan berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan yaitu berkhalwat dan mengasingkan diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakan adalah di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, saat itu Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan mengalami di saat sedang tidur, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca." Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Dia melepaskan diriku lalu berkata, "Bacalah, aku tidak dapat membaca," jawabku. Dia kembali memelukku hingga aku merasa kematian tiba. Kemudian malaikat Jibril melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra, bacalah."
Lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam menyebarkan ajaran Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut dengan berbagai rintangan. Abu Jahal adalah orang yang membencinya. Pada saat Nabi Muhammad beribadah, lalu Abu Jahal dan pasukannya datang mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyerahkan kaum Quraisy." Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur, pemaaf, dan mencintai anak yatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Maka disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup para nabi dan rasul. Nah, anak-anakku sekalian, keteladanan yang dapat kita ambil yaitu 1. Jujur, sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Dan yang kedua, Nabi Muhammad peduli dengan umat-umatnya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.